Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Rehan Muhammad Akbar, NIM 81114192444. Mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum atau Legal Research Method. Kali ini akan menerangkan seputar tentang pengertian dan tujuan metode penelitian hukum. Apa sih metode penelitian hukum itu sebenarnya? Dalam kepustakaan itu banyak istilah yang membahas terkait apa definisi dari metode penelitian hukum. Salah satunya adalah Erwin Pollack memberikan pengertian penelitian hukum sebagai suatu penelitian untuk menemukan incognito yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan di masyarakat atau tidak. Sementara Muhammad Radi mendefinisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah hukum untuk mengumpulkan, mengklasifikasi dan menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan yang ada di lapangan berdasarkan pengetahuan hukum dan diperoleh suatu kesimpulan yang tepat yang mana akan melahirkan saran-saran untuk melakukan pengembangan hukum itu sendiri gitu. Dalam rangka menggambarkan penelitian hukum, Wignio Subroto mengemukakan adanya 4 tipe penelitian hukum. Yang satu, inventarisasi hukum positif. Yang kedua, penemuan asas atas falsafah hukum itu sendiri. Yang ketiga, berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan. Yang keempat adalah penelitian hukum yang berupa studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tujuannya dari penelitian hukum adalah satu, untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum yang ada dalam masyarakat, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum sehingga dapat dirumuskan sebagai hipotesa. Yang ketiga, untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku individu atau perilaku kelompok tanpa didahului hipotesa. Untuk mendapatkan keterangan frekuensi peristiwa hukum, untuk memperoleh data hubungan antara satu gejala hukum dengan gejala yang lain. Yang terakhir adalah untuk menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab akibat adanya hukum itu sendiri. Lanjut ke tipologi penelitian hukum. Ada penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, inventarisasi hukum positif, terhadap sistematika hukum, hukum in concreto, hukum klinis, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris mencakup antropologi hukum, identifikasi hukum tidak tertulis, dan hukum sosiologis, hukum secara sosiologis maksud saya.